Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita, ruang di mana sejarah masa lalu menjadi cermin paling jujur untuk kehidupan kita hari ini. Semoga rahmat, kesehatan, dan perlindungan dari Sang Pencipta selalu menaungi teman-teman semua dimanapun kalian berada. Bayangkan Anda berada di titik terendah dalam pusaran kemiskinan. Kemelaratan begitu mencekik leher, hingga untuk menghadap Tuhan pun, Anda dan pasangan Anda hanya memiliki satu helai kain lusuh yang harus dipakai secara bergantian. Dalam keputusasaan yang memuncak, Anda menangis dan bersumpah, "Tuhanku, jika Engkau memberiku kekayaan, aku berjanji akan menyedekahkan hartaku. Aku akan menjadi pelindung bagi yang lemah dan orang yang paling dermawan." Doa yang diiringi air mata itu pun menembus langit. Harta mengalir deras bagai banjir bandang. Anda menjelma menjadi salah satu orang terkaya di kota, memiliki lembah yang dipenuhi ribuan hewan ternak. Namun, saat utusan Tuhan datang hanya untuk menagih sebagian kecil hak orang miskin dari lautan harta Anda justru memalingkan wajah. Anda mengunci rapat peti harta Anda, memutarbalikkan kata, dan mengkhianati janji suci tersebut. Lalu, apa jadinya jika Sang Pencipta membalas pengkhianatan itu dengan cara yang paling menyakitkan? Apa yang terjadi ketika harta yang Anda banggakan itu ditolak mentah-mentah oleh Sang Nabi hingga Anda mati dalam keadaan hina, membawa penyesalan yang tak lagi berguna? Inilah kisah yang sangat masyhur tentang Thalabah bin Hatib, sebuah tragedi tentang bagaimana kemunafikan lahir dari kilau kepingan uang. Sebelum kita membedah kisah dramatis yang mengguncang kota Madinah ini, saya ingin mengajak kalian merenung sejenak. Coba tulis di kolom komentar. Pernahkah kalian melihat, mendengar, atau mengalami sendiri bagaimana uang dan kekayaan bisa mengubah sifat seseorang 180 derajat secara drastis? Mari kita jadikan kolom komentar sebagai ruang diskusi dan pengingat bagi kita semua. Dan bagi kalian yang baru pertama kali singgah di sini, pastikan sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Jangan sampai kalian tertinggal kisah-kisah penuh hikmah yang bisa menjadi kompas dalam hidup kita. Sudah siap? Mari kita putar waktu ke masa awal kejayaan Islam di kota Madinah. Di lorong-lorong berdebu kota Madinah yang suci, hiduplah seorang pria bernama Thalabah bin Hatib. Ia bukanlah seorang preman atau tokoh jahat. Sebaliknya, Thalabah pada awalnya adalah sosok yang sangat rajin beribadah. Saking seringnya ia berada di dalam masjid, tak pernah tertinggal sholat 5 waktu di belakang Nabi Muhammad SAW, orang-orang di Madinah memberinya julukan yang sangat indah, Hamamatul Masjid, atau sang burung merpati masjid. Namun, di balik ketaatannya yang luar biasa itu, Thalabah menyimpan sebuah penderitaan yang sangat perih. Ia hidup dalam kemiskinan yang sangat ekstrim, jauh di bawah garis kelayakan. Saking miskinnya, sebuah riwayat menceritakan bahwa Thalabah dan istrinya hanya memiliki satu helai kain yang layak untuk dipakai sholat. Setiap kali selesai sholat berjamaah bersama Nabi, Thalabah tidak pernah berzikir berlama-lama. Ia akan langsung berlari keluar masjid dengan tergesa-gesa menuju rumahnya yang reyot. Suatu hari, Nabi Muhammad SAW yang menyadari kebiasaan aneh ini, akhirnya menegur Thalabah dengan lembut. "Wahai Thalabah, mengapa engkau tergesa-gesa pulang setelah sholat, persis seperti kebiasaan orang-orang munafik?" Dengan suara bergetar menahan malu dan air mata yang menggenang, Thalabah menjawab jujur, "Wahai Rasulullah, aku dan istriku hanya memiliki satu kain ini. Aku harus segera pulang agar istriku bisa memakainya untuk sholat sebelum waktunya habis. Demi Allah, kami sangat miskin." Kemiskinan itu perlahan-lahan mulai menggerogoti ketahanan batin Thalabah. Ia merasa lelah menjadi orang miskin. Ia melihat para sahabat lain yang kaya raya bisa beribadah dengan tenang dan banyak bersedekah. Sementara ia harus berjuang setiap hari hanya untuk menutupi aurat keluarganya. Ambisi mulai menyelinap ke dalam hatinya yang selama ini tulus. Ia tidak lagi sekadar ingin pakaian yang layak. Ia ingin menjadi kaya raya. Disinilah titik balik yang akan mengubah takdir sang merpati masjid untuk selamanya.
Tha'labah mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan sebuah permintaan yang terkesan mulia, namun menyimpan bahaya besar yang tak ia sadari. Di suatu siang yang terik, Tha'labah mendatangi wajah mulia Rasulullah SAW. Dengan nada memohon yang dipenuhi ambisi yang mulai mekar, ia berkata, "Wahai utusan Allah, doakanlah kepada Allah agar Dia mengaruniakan harta kekayaan kepadaku." Mendengar permintaan itu, Nabi Muhammad SAW menatap Tha'labah dengan tatapan teduh, penuh hikmah, sekaligus menyimpan kekhawatiran yang sangat dalam. Sang Nabi tahu betul sifat dasar manusia. Bagaimana kilau kepingan dinar dan dirham bisa dengan mudah membutakan mata hati dan menulingkan telinga dari panggilan ilahi. Dengan lembut namun tegas, Nabi memberikan sebuah nasihat emas yang seharusnya menjadi pegangan hidup kita semua hingga hari ini. Celakalah engkau, wahai Tha'labah. Sedikit harta yang bisa engkau syukuri haknya, itu jauh lebih baik daripada harta yang melimpah ruah, namun engkau tidak sanggup memikul pertanggungjawabannya. Sebuah penolakan halus yang penuh kasih sayang. Nabi ingin Tha'labah menyadari bahwa kekayaan bukanlah jaminan kebahagiaan, melainkan sebuah ujian berat yang seringkali menggagalkan manusia. Tha'labah pun pulang dengan langkah gontai. Namun ketika ia kembali melihat dinding rumahnya yang rapuh dan istrinya yang menahan lapar, bisikan ambisi itu kembali berteriak di telinganya. Hari berganti. Ia kembali menemui Nabi dan mengulangi permintaannya. Sekali lagi, Nabi menolak. Beliau mengingatkan, "Tidakkah engkau ingin meniru teladan utusan Allah? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya aku memohon agar gunung-gunung itu berjalan mengikutiku sebagai emas dan perak, niscaya ia akan terjadi. Namun aku memilih untuk menjadi hamba yang bersyukur saat kenyang dan bersabar saat lapar." Namun, mata batin Tha'labah sudah tertutup oleh bayang-bayang kemewahan. Logikanya telah ditaklukkan oleh rasa lelah menjadi orang miskin. Untuk ketiga kalinya, ia datang menghadap Nabi. Kali ini, ia tidak sekedar memohon. Tha'labah mengucapkan sebuah sumpah berat, sumpah berdarah yang kelak akan menjadi rantai besi yang mencekik lehernya sendiri di akhirat. Demi zat yang telah mengutusmu membawa kebenaran, jika Allah mengaruniakan kekayaan kepadaku, aku bersumpah, aku pasti akan memberikan hak-hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Aku akan bersedekah, aku akan membantu yang lemah, aku akan membuktikan janjiku. Mendengar sumpah besar yang membawa nama Sang Pencipta itu, Nabi Muhammad SAW akhirnya mengalah. Sumpah itu adalah ikatan antara Tha'labah dan Tuhannya. Sang Nabi pun mengangkat kedua tangannya ke arah langit. "Ya Allah, karuniakanlah harta kekayaan kepada Tha'labah." Doa seorang Nabi yang tak pernah tertolak, itu pun menembus pintu langit. Roda takdir Tha'labah berputar 180 derajat. Dengan sisa uang yang sangat sedikit, ia membeli seekor kambing betina. Dan disinilah keajaiban. Atau lebih tepatnya, awal dari ujian azab itu dimulai. Kambing betina milik Tha'labah tidak berkembang biak secara normal. Sejarah mencatat bahwa kambing-kambing itu beranak pinak dengan kecepatan yang sangat tidak wajar, ibarat ulat yang menggeliat dan berlipat ganda di musim hujan. Dalam waktu singkat, pekarangan rumahnya yang sempit di Madinah tak lagi mampu menampung ratusan ekor kambing yang terus beranak pinak. Suara embikan ternak kini menggantikan suara rintihan lapar di rumahnya. Tha'labah menjelma menjadi orang kaya baru. Ia membeli lembah di pinggiran kota Madinah. Pakaiannya yang lusuh kini berganti dengan kain sutra yang halus. Makanan di mejanya selalu berlimpah. Namun, seiring dengan bertambahnya jumlah hewan ternaknya, ada sesuatu yang perlahan-lahan mulai terkikis dari dalam dirinya. Imannya. Merpati masjid kini tak lagi terlihat di syaf terdepan. Kesibukannya mengurus ribuan ekor ternak membuatnya tak punya waktu untuk sholat berjamaah 5 waktu. Ia hanya datang ke masjid pada hari Jumat. Bulan berganti bulan, kambing-kambingnya berkembang menjadi ribuan ekor, memenuhi seluruh lembah hingga ia terpaksa pindah lebih jauh lagi ke pedalaman gurun yang terpencil. Di sanalah tragedi spiritual itu mencapai puncaknya. Jarak yang jauh dan cinta dunia yang semakin pekat
membuat Sa'labah akhirnya meninggalkan sholat Jumat. Ia benar-benar terputus dari masjid, terputus dari komunitas muslim, dan terputus dari nasihat sang nabi. Ia hanya mengirim orang ke pasar Madinah untuk menanyakan kabar, sementara ia sendiri asyik menghitung pundi-pundi kekayaannya. Sa'labah telah memenangkan dunia, namun tanpa sadar, ia telah menggadaikan akhiratnya. Hingga suatu hari, sebuah wahyu turun dari langit. Perintah wajib zakat bagi mereka yang hartanya telah mencapai nisab telah diturunkan. Nabi Muhammad SAW mengutus 2 orang sahabat dengan membawa surat resmi berstempel kenabian, berjalan menuju lembah Thalabah untuk menagih janji yang dulu pernah ia teriakkan dengan sombongnya. Di bawah terik matahari gurun yang menyengat, 2 orang utusan resmi Nabi Muhammad SAW berjalan melintasi bukit-bukit pasir menuju lembah terpencil tempat Sa'labah bermukim. Mereka membawa sebuah gulungan perkamen yang dicap dengan cincin kenabian. Gulungan itu bukanlah surat biasa, itu adalah wahyu dari langit, sebuah ketetapan baru yang mewajibkan setiap muslim yang hartanya telah mencapai batas nisab untuk mengeluarkan zakat. Zakat bukanlah selekah sukarela, melainkan hak fakir miskin yang dititipkan Tuhan di dalam berangkas orang-orang kaya. Ketika kedua utusan itu tiba di tepi lembah, mereka tertegun. Sejauh mata memandang, lembah itu dipenuhi oleh lautan hewan ternak. Suara embikan ribuan kambing dan domba menggema memekakkan telinga. Bau kekayaan menguar tajam di udara. Di tengah kemegahan peternakan raksasa itulah berdiri Thalabah bin Hatib, pria yang dulunya menangis tersedu-sedu karena hanya memiliki 1 helai kain lusuh untuk sholat. Kini berdiri pongah dengan pakaian halus yang menawan, dikelilingi oleh para pekerja dan pelayannya. Kedua utusan itu melangkah maju, mengucapkan salam, dan menyerahkan gulungan surat dari Rasulullah SAW. Mereka membacakan rincian ketetapan zakat, menjelaskan berapa jumlah hewan yang harus diserahkan dari total kekayaan Sa'labah yang luar biasa melimpah itu. Jika dihitung secara matematis, jumlah zakat yang diminta sangatlah kecil dibandingkan dengan total hartanya. Tidak akan membuat Sa'labah jatuh miskin kembali. Namun, apa yang terjadi di dalam dada Sa'labah saat itu adalah sebuah tragedi spiritual yang mengerikan. Saat mendengar hitungan zakat yang harus dikeluarkan, matanya menyapu ribuan hewan ternaknya. Di dalam kepalanya, ia mulai menghitung kerugian. Cinta dunia yang selama berbulan-bulan telah mengerak di hatinya, kini mengambil alih seluruh akal sehatnya. Wajahnya yang dulu teduh karena air wudhu, kini mengeras dan memerah karena keserakahan. Dengan merendahkan dan wajah yang dipalingkan, Sa'labah melontarkan kalimat pengkhianatan yang akan mengutuk namanya sepanjang sejarah Islam. Apakah ini? Ini bukanlah ajaran agama. Ini tidak lain adalah jizyah. Ya, ini adalah saudara kandung jizyah. Kedua utusan itu terperanjat hebat. Jizyah adalah pajak perlindungan yang dipungut dari orang-orang non-muslim yang hidup di bawah naungan pemerintahan Islam. Menyamakan zakat yang merupakan salah satu rukun Islam dan perintah langsung dari Sang Pencipta dengan jizyah adalah sebuah penghinaan luar biasa. Sa'labah secara tidak langsung menuduh Nabi Muhammad SAW sedang memerasnya. Pria yang dulu bersumpah dengan nama Allah bahwa ia akan memberikan hak orang miskin jika dikaruniai kekayaan, kini memeluk erat pundi-pundinya. Dengan lambaian tangan yang meremehkan, Sa'labah mengusir kedua utusan mulia itu. Pergilah kalian, tagihlah orang-orang lain terlebih dahulu. Jika kalian sudah selesai, kembalilah kepadaku nanti, dan aku akan memikirkannya lagi. Sebuah penolakan yang dibalut dengan penundaan. Ia menolak untuk membayar, menolak untuk menepati sumpah berdarahnya sendiri di hadapan sang nabi. Dengan hati yang berat dan rasa kecewa yang mendalam, kedua utusan itu meninggalkan lembah Thalabah. Dalam perjalanan pulang, mereka singgah di perkampungan Bani Sulaim untuk menagih zakat kepada seorang pria Arab Badui. Pria ini tidak sekaya Sa'labah,
Namun, ketika ia mendengar perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pria itu justru memilihkan unta terbaiknya, unta yang paling gemuk dan mahal dari seluruh ternaknya, untuk diserahkan sebagai zakat. Utusan Nabi berkata, "Engkau tidak diwajibkan memberikan yang sebaik ini, cukup unta yang pertengahan saja." Namun, pria Badui itu menjawab dengan senyum tulus, "Ambillah, aku memberikannya dengan ridho. Aku ingin memberikan yang terbaik untuk Allah dan Rasul-Nya." Sebuah kontras yang sangat tajam menampar wajah kemunafikan Sa'labah. Pria yang jauh dari masjid berani memberikan yang terbaik, sementara sang merpati masjid yang pernah didoakan langsung oleh Nabi justru kikir dan mengingkari Tuhannya. Ketika kedua utusan itu tiba kembali di kota Madinah, mereka berjalan menuju Masjid Nabawi. Bahkan sebelum mereka sempat membuka mulut untuk melaporkan kejadian tersebut, Nabi Muhammad SAW yang telah menerima wahyu dari langit tentang pengkhianatan itu, menatap mereka dari kejauhan. Wajah sang Nabi yang biasanya berseri, kini memancarkan kesedihan dan kekecewaan yang teramat dalam. Di hadapan para sahabat yang sedang berkumpul, sebelum utusan itu menceritakan sepatah kata pun, Nabi Muhammad SAW bersabda dengan suara bergetar yang menyayat hati, "Celakalah Thalbah, celakalah Thalbah, celakalah Thalbah." 3 kali sang Nabi mengulanginya. Kutukan langit telah dijatuhkan. Ayat Al-Quran pun turun dengan sangat keras, merekam kemunafikan Thalbah untuk dibaca oleh miliaran umat manusia hingga hari kiamat kelak. Di tengah keheningan Masjid Nabawi, di hadapan para sahabat yang tertunduk lesu mendengar sabda kekecewaan sang utusan, langit membuka tabirnya. Malaikat Jibril turun, membawa wahyu yang langsung menancap tepat di jantung kesombongan Tha'labah. Ayat-ayat suci itu meluncur dari lisan Nabi Muhammad SAW, merekam jejak pengkhianatan sang merpati masjid untuk dibaca oleh miliaran umat manusia hingga hari kiamat kelak. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 75 hingga 77 yang maknanya sangat menampar. Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh. Tetapi setelah Allah memberikan kepada mereka sebahagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu, dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah. Vonis telah dijatuhkan. Kata kemunafikan kini terpatri secara abadi di dalam dada Tha'labah. Bukan manusia yang mengecapnya, melainkan Tuhan semesta alam. Kabar tentang turunnya ayat mengerikan ini menyebar dengan sangat cepat, seperti badai pasir. Salah seorang kerabat Tha'labah yang kebetulan berada di majelis itu, langsung memacu kudanya secepat kilat menuju lembah tempat peternakan Tha'labah berada. Setibanya di sana, kerabat itu melompat turun dari kudanya, menatap wajah Tha'labah yang masih congkak, dan berteriak dengan suara parau. "Celakalah engkau, wahai Tha'labah, celakalah engkau. Allah baru saja menurunkan ayat Al-Quran tentang pengkhianatanmu." Mendengar hal itu, jantung Tha'labah seakan berhenti berdetak. Kesombongan yang selama berbulan-bulan membangun benteng di hatinya, hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Wajahnya yang memerah karena serakah, kini berubah menjadi pucat pasi sedingin mayat. Ia tiba-tiba tersadar dari mabuk kepayang akan dunia. Ia baru menyadari bahwa ia telah menukar tiket surganya dengan kotoran hewan ternak. Dalam kepanikan yang luar biasa, Tha'labah berlari ke tengah kawanannya. Ia tidak lagi peduli pada hitung-hitungan untung rugi. Dengan tangan gemetar, ia memilih hewan-hewan ternak terbaiknya, yang paling gemuk, yang paling mahal, untuk dijadikan zakat. Ia memacu langkahnya membawa hewan-hewan itu menuju kota Madinah, berharap pintu taubat belum tertutup rapat. Setibanya di Madinah, dengan napas terengah-engah dan wajah yang dipenuhi debu penyesalan, Tha'labah menerobos masuk ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Ia menjatuhkan dirinya, memohon dengan suara yang sangat menyayat hati. "Wahai Rasulullah,
Terimalah zakatku, terimalah sedekahku ini. Aku bertaubat, aku akan menyerahkan apa saja yang engkau minta. Namun, apa yang diucapkan sang Nabi selanjutnya adalah salah satu momen paling tragis dalam sejarah sahabat. Wajah Nabi Muhammad SAW menatap Sa'labah dengan kesedihan yang tak terlukiskan. Sang Nabi yang dikenal sebagai manusia paling pemaaf di muka bumi, yang bahkan memaafkan penduduk Taif yang melemparinya dengan batu, kini menggelengkan kepalanya perlahan. Nabi menjawab, "Sesungguhnya Allah telah melarangku untuk menerima zakatmu." Jawaban itu ibarat petir yang menyambar tepat di atas kepala Tha'labah. Hartanya ditolak oleh langit. Sedekahnya tidak lagi ada harganya di mata Tuhan. Nabi melanjutkan dengan kalimat yang membekukan jiwa. "Inilah perbuatanmu sendiri, wahai Tha'labah. Aku telah memerintahkanmu, tapi engkau tidak mau taat kepadaku." Tha'labah hancur lebur. Tidak ada lagi yang tersisa dari martabatnya. Merasa putus asa dan terhina secara spiritual, Tha'labah meraup segenggam debu dari lantai masjid dan menaburkannya ke atas kepalanya sendiri, meratap dan menangis sejadi-jadinya seperti orang gila. Harta yang dulu ia kejar mati-matian, kini benar-benar menjadi kutukan yang tidak bisa ia lepaskan. Sang Nabi berbalik meninggalkannya. Sa'labah terisak sendirian bersama hewan ternak yang kini tak lebih berharga dari bangkai di matanya. Ia kembali ke lembahnya, bukan sebagai orang kaya yang terhormat, melainkan sebagai pria terkutuk yang membawa cap kemunafikan di dahinya. Namun, hukuman batin Tha'labah belum selesai sampai di situ. Siksaan psikologis yang menderanya akan berlanjut bahkan setelah sang Nabi wafat. Sa'labah kembali ke lembahnya dengan jiwa yang remuk redam. Ribuan domba dan kambing yang mengelilinginya kini terasa seperti ribuan iblis yang mengolok-olok kebodohannya. Hari berganti bulan dan bulan berganti tahun. Kesedihan mendalam menyelimuti kota Madinah saat sang Nabi, manusia paling mulia itu, menghembuskan nafas terakhirnya. Kepemimpinan umat Islam pun beralih ke tangan sahabat terdekat beliau, Abu Bakar As-Siddiq. Mendengar kabar itu, secercah harapan palsu kembali muncul di hati Tha'labah. Ia berpikir, mungkin Abu Bakar akan mengampuninya. Mungkin khalifah yang baru ini bersedia menerima tebusan dosanya. Dengan membawa hewan-hewan ternak terbaiknya, Tha'labah kembali datang ke Madinah, menghadap Abu Bakar. Sambil menangis memelas, ia memohon agar zakatnya diterima. Namun, jawaban Abu Bakar bagaikan pedang tajam yang kembali menebas harapannya. Dengan tatapan tegas yang mewarisi keteguhan sang Nabi, Abu Bakar berkata, "Rasulullah SAW saja menolak untuk menerima zakat darimu. Bagaimana mungkin aku, Abu Bakar, berani menerima sesuatu yang telah ditolak oleh utusan Allah?" Tha'labah kembali diusir. Harta itu kembali ditolak. Penyakit batinnya semakin parah, menggerogoti fisik dan kewarasannya. Waktu pun terus berlalu. Ketika Abu Bakar wafat dan kepemimpinan beralih kepada Umar bin Khattab, sang khalifah yang terkenal sangat adil dan tegas, Tha'labah mencoba beruntungannya untuk ketiga kalinya. Ia datang membawa hartanya, bersujud memohon ampunan. Apakah Umar menerimanya? Tentu saja tidak. Umar bin Khattab membentaknya, "Rasulullah dan Abu Bakar telah menolak zakatmu. Apakah engkau pikir aku akan menerimanya?" Hingga masa kekhalifahan Uthman bin Affan tiba, penolakan yang sama terus ia terima. Sa'labah bin Hatib, sang merpati masjid yang dulu menangis karena miskin harta, kini menangis darah karena miskin rahmat. Hartanya yang menggunung tidak bisa membeli sepotong pun tiket penebusan dosa. Di masa pemerintahan Uthman itulah, Tha'labah akhirnya menemui ajalnya. Ia mati di tengah lautan hartanya yang tertolak, menghembuskan napas terakhir dalam keadaan hina, terasing, dan membawa cap kemunafikan yang terabadikan di dalam Al-Quran untuk selamanya.